Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kalian sudah kelas 4 dan Bu Guru jelaskan tentang indahnya kebersamaan, yaitu subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Yang mana dalam pembelajaran 1 ini mencakup tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, keberagaman sosial dan budaya. Yang ketiga, tentang bunyi. Selanjutnya, pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah permasalahan utama yang dibicarakan dalam sebuah paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian yang menjelaskan tentang gagasan pokok. Dalam paragraf ada gagasan pokok dan ada gagasan pendukung. Bagaimana caranya untuk menentukan gagasan pokok? Yaitu dengan cara membaca paragraf dengan seksama. Yang kedua, kita cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, menentukan kalimat utama pada paragraf. Yang keempat, gagasan pokok dirumuskan dari kalimat utama. Yang selanjutnya, kalian bisa baca paragraf di buku atau di majalah atau di koran. Kalian bisa menentukan gagasan pokoknya yang mana. Selanjutnya, Ustazah jelaskan tentang keberagaman sosial dan budaya. Keberagaman sosial adalah segala sesuatu yang menghubungkan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat, suatu lingkup tertentu. Yang kedua, keberagaman budaya Indonesia adalah suatu kebiasaan ataupun keanekaragaman yang telah dimiliki bangsa Indonesia, baik budaya lokal, nasional, maupun internasional. Sebab-sebab munculnya keberagaman di Indonesia, yaitu perbedaan sejarah dan latar belakang yang muncul pada masing-masing daerah. Yang kedua, perbedaan lingkungan dan ketampakan alam setiap daerah. Yang ketiga, perbedaan kepercayaan dan adat istiadat keterikatan setiap suku. Wujud perilaku yang disebabkan oleh keberagaman. Mempelajari budaya suku bangsa daerah lain. Yang kedua, menghormati suku lain. Yang ketiga, mau berteman dengan suku yang berbeda. Yang keempat, melaksanakan adat istiadat yang berlaku di tempat tinggal. Dari keberagaman suku budaya di Indonesia ini banyak manfaatnya sekali. Sekarang Bu Guru jelaskan manfaat menghargai dan menghormati keberagaman suku dan budaya. Yang pertama adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, terciptanya kerukunan hidup, rasa tentram, aman, dan nyaman di dalam masyarakat. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk hidup bersama dan harmonis. Yang keempat, memperkuat ketahanan nasional sehingga tidak mudah dipecah belah. Yang mana keberagaman ini akan sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, Ustazah jelaskan tentang bunyi. Pengertiannya, bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi, yang mana bunyi dapat kita dengar karena bunyi merambat melalui udara. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Salah satu contohnya adalah alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern. Contohnya, angklung dengan cara dibunyikan
sasando dengan cara dipetik, biola digesek, seruling ditiup, kolintang dipukul. Bunyi dapat merambat melalui udara yang mana dalam satuan detik, getaran yang merambat dalam udara itu disebut dengan frekuensi. Yang mana frekuensi itu dalam satuannya disebut dengan hertz. Jenis-jenis bunyi yaitu bunyi infrasonik, yang mana bunyi yang memiliki frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz, yang mana bunyi ini didengar oleh jangkrik, kecoa, angsa. Yang kedua adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz, yang mana bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Jenis yang ketiga adalah bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi sangat tinggi, yang mana frekuensinya lebih dari 20 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Demikianlah penjelasan dari Ustazah, semoga bermanfaat dan dapat tetap semangat anak-anak untuk belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.